Kira-kira gimana sih Pak tips and triksnya nih buat teman-teman Gen Z untuk, menghadapi gitu ya Pak proses rekrutmen pekerjaan gitu? Apa sih skill yang harus ditingkatin sama mereka saat ini, ya di era 2025 ke depan gitu Pak? Malah suatu hal yang wajar gitu ya pada saat seseorang itu merasakan ada suatu hal yang eh, ya sedikit tegang, sedikit cemas pada saat wawancara. Seperti itu. Jadi gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah sebetulnya metode ini bisa macam-macam ya. Tapi biasanya gitu ya, ya tadi salah satunya kalau wawancara psikologi ini memakai STAR. Jadi kita menceritakan situasinya kayak gimana gitu ya. Misalnya kita ditanya satu hal, kita ceritakan situasinya kayak gimana. Terus nanti kita ceritakan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita ceritakan juga tantangannya apa. Tips terpenting dari Bapak nih buat mahasiswa tingkat akhir maupun teman-teman fresh graduate supaya sukses nih Pak dalam menghadapi rekrutmen sekarang ini. Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi di podcast Monetalk Bank Indonesia episode 6. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bagi mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate ataupun teman-teman yang butuh tips and tricks untuk menghadapi proses rekrutmen dunia kerja. Nah, saya sudah dibersamai oleh seorang narasumber hebat, sosok yang sangat inspiratif, yaitu seorang profesional dari PIP Unpad, Bapak Ebugi Agung Pratama, MPSI Psikolog. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, selamat siang Mbak. Alhamdulillah, selamat siang Pak. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan rekrutmen dunia kerja. Nah, kebetulan Pak, saya juga Gen Z, tapi mepet sama Gen milenial gitu ya. Nah, tapi kan anak-anak yang mungkin sekarang lagi jadi mahasiswa tingkat akhir kan generasi Z ya Pak? Ya, Gen Z semua Mbak. Kira-kira gimana sih Pak tips and triksnya nih buat teman-teman Gen Z untuk menghadapi gitu ya Pak proses rekrutmen pekerjaan gitu? Apa sih skill yang harus ditingkatin sama mereka saat ini ya di era 2025 ke depan gitu Pak? Oke, baik. Sebetulnya kalau kita lihat tren rekrutmen zaman sekarang gitu ya, yang perlu kita lihat ini adalah jenis rekrutmennya apa Mbak. Gitu ya. Kalau di dunia psikologi gitu ya, kalau misalnya rekrutmennya ini cukup massal gitu ya, biasanya yang akan dilihat lebih awal itu adalah potensinya. Gitu. Potensi itu seperti wadah. Jadi semakin besar wadahnya, potensinya semakin gede. Nah, potensi ini sebetulnya itu biasanya ini sudah terbentuk gitu ya dari semenjak lahir sampai sekarang. Artinya bukan suatu hal yang bisa dipelajari dengan cepat gitu. Jadi bukan, saya ikut les dulu nih, mau psikotes gitu ya. Mau psikotes, saya belajar dulu sebulan sebelumnya psikotes, seminggu sebelumnya psikotes. Jadi malah kalau misalnya nanti psikotes gitu ya atau tes potensi, sebetulnya tidak perlu belajar dulu. Karena yang akan di-capture itu adalah potensi kita, kepribadian kita. Seperti itu. Jadi cukup istirahat yang cukup, nanti datang ke tempat tesnya dengan tenang gitu ya. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketegangan, jadi semua potensinya bisa keluar. Gitu. Nah, tapi kalau tes potensi yang numerikal gitu-gitu juga apa nggak perlu latihan dulu tuh Pak? Karena kan aritmatika gitu bisa latihan biasanya gitu ya Pak? Betul. Nah itu juga sebetulnya sama aja ya. Pada saat kita ngerasa kita udah latihan nih gitu, udah latihan, udah cobain gitu ya. Udah cobain tesnya gitu ya, latihan dulu, ikutan les dulu. Pas hari H dapat soalnya yang berbeda Mbak. Yang akan kita lihat itu malah sebetulnya potensinya gitu dengan soalnya yang berbeda, biasanya akan tetap sulit juga gitu ya kalau misalnya secara potensinya nggak cukup juga gitu ya. Tapi kalau misalnya udah punya potensi ya, misalnya kecerdasannya cukup oke di numerical gitu ya, di analisisnya, biasanya dikasih soal yang berbeda gitu ya, dengan pola-pola yang berbeda, biasanya mereka akan
tetap bisa gitu. Jadi tanpa latihan pun mestinya udah bisa ya gitu. Seperti itu sih. Jadi ada beberapa hal yang kayaknya bisa latihan dulu, tapi ada beberapa hal yang kita cukup bawa diri, terus tenang, terus ikutin instruksi. Biasanya sih dengan potensi yang udah dimiliki gitu ya, itu udah bisa gitu untuk mengikuti nanti psikotes tersebut gitu. Oke, jadi kuncinya harus tenang ya. Soalnya dulu Pak, banyak banget nih kalau misalkan pas saya kebetulan lagi ikut proses rekrutmen PCPM gitu ya. Ini tuh dari keluarga saya selalu bilang, ya udah sebelum tes tidur yang banyak dulu malam sebelumnya gitu. Betul. Jangan capek-capek. Sengaruh itu ternyata ya Pak? Sengaruh itu. Betul, sengaruh itu. Bahkan mungkin ada sedikit signifikansi ya perbedaan gitu. Pada saat kondisi tubuh kita lelah, gitu ya. Kita misalnya begadang dulu, kita misalnya sebelumnya itu sebelum psikotes itu kita ada pekerjaan yang mengharuskan kita begadang gitu ya. Terus kita di psikotes gitu ya. Itu biasanya tidak optimal hasilnya. Kalau boleh jujur, saya dulu pernah kayak gitu Mbak gitu. Dulu pernah juga saya punya pengalaman kayak gitu. Jadi lagi capek banget gitu ya. Waduh nanti ada psikotes. Saya kebetulan karena lulusan psikologi, jadi udah tahu ya hasil psikotes saya sebelumnya gitu ya. Hasil psikotes saya sebelumnya udah tahu. Nah waktu itu saya lagi capek banget ikutan psikotes. Ya hasilnya memang tidak optimal ya. Tidak seoptimal seperti biasanya. Jadi memang ngaruh betul. Kondisi fisik, tubuh. Apalagi nanti psikis ya. Ditambah tegang gitu. Tegang, cemas itu biasanya malah jadi disuruh mikir A yang mestinya biasanya bisa gitu ya. Tapi loh kok gitu kira-kira tegang jadi malah nggak bisa gitu. Iya. Gitu Mbak. Termasuk berarti yang punya pacar jangan sampai berantem ya Pak sebelum tes itu. Betul banget. Itu berat banget ya kayaknya. Iya, tapi dijaga, harus dijaga moodnya juga ya Pak. Moodnya juga. Nah, oke, makasih nih Pak. Di era ini kan Pak sekarang semuanya tuh udah serba digital gitu ya. Termasuk banyak banget nih sebenarnya platform untuk kita tadi ya membangun personal branding. Bisa dari LinkedIn atau bahkan sebenarnya platform sosial media pribadi seperti Instagram gitu-gitu kan bisa dimaksimalkan ya Pak untuk membantu proses rekrutmen tadi. Nah, kira-kira gimana nih Pak tipsnya untuk membuat CV, baik CV yang resume hard copy bisa dikirim kemana-mana maupun yang secara digital gitu Pak? Oke, kita lihat dulu sekarang CV ini adalah salah satu media untuk menyeleksi awal. Oke. Jadi CV itu biasanya memang dipakai untuk menyeleksi awal Mbak. Nah untuk menyeleksi awal ini, jadi kita harus punya impresi dong terhadap yang nanti rekruter gitu ya. Jadi impresinya harus bagus. Nah biasanya impresi yang ini akan menarik para rekruter gitu ya. Di sini itu adalah pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki. Oke. Betul, seperti kayak saya punya pengalaman organisasi nih, kayaknya ini bisa dijual gitu. Pengalaman organisasi saya bisa dijual pada saat saya daftar ke perusahaan tersebut. Jadi apalagi misalnya di organisasi tersebut saya cukup punya posisi ataupun peran yang cukup besar. Jadi anggapannya gitu ya, anggapannya pada saat saya punya pengalaman tersebut, saya udah punya sedikit skill dong gitu ya. Untuk nanti bisa dijual seperti itu. Jadi yang paling penting gitu ya, yang paling penting kalau kita lihat secara konten adalah pengalaman dan skill apa yang kita miliki. Oke. Itu yang harus kita cantumkan. Dan jangan lupa juga kita mau daftar perusahaan apa dan sebagai apa. Jadi harus skill yang sesuai juga dong, betul. Skill yang cocok. Baru setelah itu kita tampilkan semenarik mungkin gitu ya, semenarik mungkinnya. Tetap saran saya tetap elegan, tetap mudah enak dibaca, pesannya tersampaikan gitu ya. Dan terlihat keseriusan kita untuk mendaftar ataupun melamar ya di perusahaan tersebut. Jadi secara konten dan secara tampilan ini harus oke seperti itu. Konten dan tampilan. Nah kalau konten nih Pak, mungkin yang agak tricky gitu ya. Kalau dulu saya bikin CV saya sendiri nih Pak. Gimana sih caranya di secari kertas, maksudnya dalam page yang singkat gitu ya. Misalkan kita kan harus merangkum dalam satu atau maksimal 2 gitu ya Pak, 2 halaman. Gimana caranya kita menonjolkan si CV itu gitu? Apakah ada kata-kata yang
harus banget nih ditonjolkan? Misalkan saya dulu punya pengalamannya anggota BEM. Nah, kira-kira apa sih Pak yang harus tonjolkan? Apakah pengalaman saya dulu misalkan pernah membuat kajian ini, kajian strategis bla 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 bla, atau skillnya yang harus ditonjolkan gitu Pak? Saya kira ini bisa dua-duanya ditonjolkan. Artinya buat beberapa teman-teman yang misalnya punya pengalaman yang banyak banget gitu ya, ikut organisasinya banyak banget. Iya. Nggak usah ditulis semuanya, tapi ditulis mana yang relevan dan mana yang paling bisa ngejual. Oke. Gitu. Jadi misalnya pengalaman organisasinya apa, terus output dari organisasi itu atau akhirnya punya skill apa, nah itu yang dituliskan. Jadi tetap padat, tetap ringkas gitu ya, tapi orang lain jadi tertarik gitu untuk wah kayaknya ini oke nih gitu. Untuk nanti kita tindak lanjut ya, karena CV itu lebih ke administrasi ya biasanya di awal. Tahap awal ya Pak. Tuh. Oke, berarti kata kuncinya adalah relevansi dengan bidang yang dilamar. Salah satunya itu ya Pak. Oke, moving on ya Pak. Kita udah bahas tentang tadi ya skill-skill basic yang dicari sekarang. Terus bagaimana tips-tips untuk membuat personal branding dan juga tips membuat CV yang bagus. Nah, biasanya nih Pak kalau udah lolos administrasi, ikut TPA, ada lagi nih Pak, kayak waktu saya PCPM dulu, wawancara. Nah, wawancara sama psikologi dan juga wawancara sama pimpinan-pimpinan atau user BI. Boleh nih Pak di-share tipsnya untuk menghadapi wawancara sama psikolog maupun sama user gitu Pak, mangga. Oke, ini yang berbeda dengan tadi psikotes. Kalau psikotes kita tinggal santai, kita tinggal istirahat, sarapan dulu. Jadi kita nggak ada hal-hal yang lain. Nah, kalau wawancara ini nampaknya memang masih bisa dipersiapkan. Oke. Begitu Mbak, kita masih bisa dipersiapkan gitu ya. Karena memang yang akan kita tampilkan di sini selain mungkin pribadi kita ya, pribadi kita secara utuh kayak gimana, tapi skill kita komunikasi. Skill kita komunikasi dengan orang lain. Dan di sini jatuhnya ya orang baru ya, karena kita belum pernah ketemu psikolognya, misalnya kita belum pernah ketemu orang psikologinya, atau kita belum pernah ketemu dengan pimpinan. Seperti itu. Nah ini nampaknya bisa dilatih, dan biasanya Mbak ini yang menjadi apa ya, menjadi titik seram dalam rekrutmen adalah pada saat wawancara. Betul sekali Gitu. Pak. Tidak sedikit gitu ya, nanti teman-teman mungkin akan merasakan ketegangan gitu ya, kecemasan, mungkin nanti tangannya akan berkeringat gitu ya pada saat ngobrol atau wawancara. banget. Mbak kayaknya dia gitu ya. Pasti Pak. Karena memang tidak sedikit Mbak ya, itu malah suatu hal yang wajar gitu ya pada saat seseorang itu merasakan ada suatu hal yang ya sedikit tegang, sedikit cemas pada saat wawancara. Seperti itu. Jadi gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama untuk melatih skillnya mungkin latihan gitu ya dengan teman, ataupun misalnya ada kenalan yang bisa diajak bicara gitu ya. Terus minta feedback, cara ngomong saya kayak gimana, ada yang perlu dibenerin atau enggak gitu ya. Maksudnya tersampaikan atau enggak, seperti itu. Jadi ada feedback gitu ya, jadi kita tahu oh kelemahannya saya di sini. Yang kedua ada ketegangan, ada kecemasan, biasanya tiap orang copingnya beda-beda Mbak. Gitu, copingnya beda-beda gitu ya. Ya betul, pada saat ada yang tiap orang beda-beda, misalnya saya gitu ya, saya untuk menurunkan kecemasan saya, sebelum saya wawancara, saya dengerin musik deh gitu yang saya suka. Karena copingnya seperti itu. Ada yang copingnya misalnya dia joget-joget dulu gitu, gerak-gerak sendiri gitu di luar, ini kenapa gitu, padahal itu memang salah satu mekanisme dia supaya nggak terlalu tegang. Nanti bisa beda-beda ya gitu ya, nanti tiap orang untuk mengurangi ketegangan ini. Tapi biasanya gitu ya, ini kelebihan untuk beberapa teman-teman gitu ya yang punya pengalaman di organisasi gitu ya, sudah sering ketemu orang, sudah sering berdiskusi gitu ya, biasanya skillnya udah kebangun gitu ya. Kebangun gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya masih ngerasa tegang, nah caranya nurunin tegangnya ini nih bisa beda-beda ya, nanti tiap orang silakan dicari sendiri. Seperti menarik nih Pak.
Jadi inget nih Pak, waktu masa-masa saya dulu rekrutmen PCPM, alhamdulillah nih teman-teman, mungkin kalau boleh cerita, saya tuh punya sosok gitu ya di keluarga yang saya anggap dia udah profesional gitu dalam bekerja, udah kelihatan track record-nya berhasil gitu Pak. Terus saya minta nih, kebetulan om saya gitu, boleh nggak dilatih untuk wawancara, mulai dari gimana sih cara untuk masuk ke dalam ruangan wawancara, terus habis itu saya harus nyapa duluan atau nunggu disapa gitu-gitu Pak. Terus habis itu cara duduknya gitu-gitu, dan yang paling penting sih tadi Pak, teknik dalam menjawab pertanyaannya gitu. Karena kan kadang orang yang kita hadapi itu waktunya terbatas gitu ya, tapi cerita kita kadang panjang gitu Pak sebenarnya. Nah, kita harus bisa merangkum cerita itu kan Pak, supaya dapat intinya gitu. Kelihatan nih skill yang pengen ditonjolin tuh apa, pengalamannya apa gitu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu tuh Pak salah satu metodenya. Namanya STAR. Ini kayaknya udah banyak banget ya Pak yang Banyak pakai. banget dipakai di psikologi. Boleh diceritain nggak tuh Pak, metode STAR ini singkatnya seperti apa, atau mungkin sekarang ada metode lain Pak yang lebih bagus dari STAR ini? Sebetulnya metode ini bisa macam-macam ya, tapi biasanya gitu ya, ya tadi salah satunya kalau wawancara psikologi ini memakai STAR. Jadi kita menceritakan situasinya kayak gimana gitu ya. Misalnya kita ditanya satu hal, kita ceritakan situasinya kayak gimana, terus nanti kita ceritakan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita ceritakan juga tantangannya apa. Jadi S itu situation, T itu tantangannya, T itu adalah tugasnya gitu ya, tugasnya apa gitu ya. A itu nanti adalah aksinya, dan R itu nanti resultnya gitu, hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi ini yang bisa kita pakai juga supaya nggak kemana-mana gitu ya, pesannya tersampaikan utuh seperti itu. Iya Pak, dulu ingat banget Pak, saya siap-siapnya tuh sampai misalkan nih saya mau cerita pengalaman saya dulu di 2 organisasi, terus misalnya 1 kepanitiaan, masing-masing yang pengen saya tonjolin tuh saya coba bikin dulu Pak, S-nya apa, T-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, terus saya minta feedback sama orang gitu. Betul. Terus selain itu, Sampaikan tidak ya gitu ya. soalnya kan kadang kita mikirnya kayaknya kayak gini oke deh, tapi kan orang tuh nggak tahu situasinya gitu. Anggaplah mereka orang awam yang harus jelasin secara singkat gitu ya Pak. Betul sekali. Sama inget ini Pak, satu lagi. Apa tuh? Selain metode STAR itu, dulu saya waktu menghadapi wawancara ini juga sering nonton YouTube Pak. Untuk latihan Nyari soal-soal wawancara gitu Pak. Biasanya apa aja sih yang ditanyain keluar ya. gitu. Boleh nggak sih Pak di spill-spill gitu, kira-kira apa sih yang ditanyain sebenarnya? yang pasti yang akan ditanyakan adalah pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki gitu ya. Dan biasanya yang nanti akan ditanyakan itu kebanyakan pengalaman seperti menghadapi permasalahan atau kita berinteraksi gitu ya. Kalau misal menghadapi kegagalan, nah itu nanti yang bisa digali tuh nanti tiap orang. Situasinya bisa beda-beda ya, pengalamannya bisa beda-beda seperti itu. Jadi bisa macam-macam, tapi biasanya akan berputar di area-area itu. Jadi bisa macam-macam ya. Pengalaman, terus habis itu menghadapi kegagalan juga ya Pak? Biasanya kadang-kadang, tapi sangat tergantung ya. Misalnya sangat tergantung nanti si tujuan wawancaranya dan kebutuhan posisinya gitu. Sangat tergantung dari kebutuhan posisinya seperti itu. Tapi biasanya kedalaman atau misalnya kontennya akan lebih banyak menggali pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki. Oke, siap Pak. Nah, kita udah bahas nih macam-macam nih, dari mulai psikotes ya Pak tadi, terus membangun personal branding, terus juga tips wawancara. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan kita udah lolos seleksi, kita udah keterima nih, alhamdulillah. Gimana nih Pak kira-kira tipsnya supaya kita bisa membangun karir yang berkelanjutan dan tetap relevan gitu dengan perkembangan zaman? Ya, baik. Artinya pada saat nanti teman-teman atau misalnya para pelamar ini sudah diterima, secara potensi ini sudah sesuai. Oke. Gitu ya. Nah,
yang biasanya gitu ya, yang biasanya nanti ini bisa digali atau lebih dikembangkan itu adalah skill. Skill. Nah, kita lihat kalau skill basic gitu ya, misalnya skill komunikasi. Misalnya skill komunikasi gitu ya. Kita di kampus gitu ya, kita biasanya berhadapan dengan teman-teman ya. Misalnya di organisasi atau di pertemanan gitu ya, dengan sebaya, kadang-kadang mungkin dengan dosen gitu ya, yang lebih tua. Tapi nanti tempat kerja menghadapi individu-individu yang berbeda lagi gitu ya. Dari mungkin daerahnya juga berbeda gitu ya. Atasannya nanti yang berbeda. Nah, di sini kita diharapkan gitu ya, kita bisa mengembangkan skill yang asalnya dari basic gitu ya, masih mungkin cakupannya masih kecil. Nah, di sini kita mengembangkan skill apakah soft skill ataupun hard skill gitu ya, untuk meningkat. Jadi yang paling relevan adalah setiap tugas yang nanti didapatkan gitu ya, itu harus punya benefit buat diri kita untuk menambah skill. Gitu, apakah soft skillnya ataupun hard skillnya gitu ya. Kenapa kita harus menambah skill? Supaya nanti pada saat kita naik jabatan gitu ya, dikasih tugas yang baru, kita udah punya modal gitu ya. Kita udah punya modal untuk bisa mengemban tugas yang berbeda seperti itu. Jadi fokusnya malah lebih kepada bagaimana kita mengembangkan skill seperti itu. Fokus untuk mengembangkan skill baik yang soft gitu ya Pak, komunikasi, interpersonal skill, maupun hard skill itu pasti ya Pak? Pasti, teknikal apalagi nanti akan belajar banget gitu ya, biasanya 2-3 bulan itu belajar teknikal bagaimana kerjanya di posisi tersebut. Nah setelah itu Pak, kalau misalkan nih Pak, ada orang nih yang dia tuh introvert gitu ya, kalau misalkan di kampus dia masih bisa milih kan Pak, misalkan ya udahlah saya nggak perlu banyak-banyak ikut organisasi gitu, berinteraksi secukupnya aja gitu. Nah tapi ketika dia masuk ke kantor, itu kan suasananya beda gitu ya Pak sama kampus. Ada nggak sih tips khusus gitu untuk teman-teman yang introvert, yang cenderung lebih pendiam gitu, untuk dia supaya thrive di kantornya gitu Pak? Ya, sebetulnya pada saat dikatakan individu itu introvert gitu ya, pasti tetap ada sisi sosialnya yang bisa dia bangun. Dia tetap punya teman gitu ya, tetap punya teman ngobrol gitu ya, apakah di kampusnya ataupun misalnya kadang-kadang mungkin di teman SMA-nya gitu ya, ataupun di lingkungan yang berbeda gitu ya. Tetap dia punya sisi sosial, tapi mungkin area minatnya yang berbeda. Yang satu mungkin yang ekstrovert itu lebih kemana-mana gitu ya, di organisasi A, di B, di C gitu, dia ikutnya banyak gitu ya. Kalau introvert biasanya milih-milih Mbak. Gitu ya, bisa milih-milih, saya mah pengen di lingkup yang kecil aja, tapi kan tetap ya, mereka akan tetap punya skill untuk bersosialisasi, berkomunikasi, seperti ini tetap akan ada. Nah, biasanya gitu ya, caranya ya tetap di lingkungan tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita mau mempersiapkan diri untuk rekrutmen, mau nggak mau gitu ya, di pekerjaan gitu ya, kayaknya sebagian besar kita kalau kerja di perusahaan gitu ya, pasti akan kerja sama ya, akan berinteraksi gitu ya. Jadi mau tidak mau memang harus dilatih nih gitu ya, si kemampuan ini gitu. Nah, ngelatihnya ya kalaupun misalnya ngerasa wah saya tidak pede untuk misalnya masuk ke organisasi, ya di lingkungan kecil aja dulu. Lebih kecil dulu, misalnya nanti nambah ke lingkup yang agak lebih gede gitu ya. Seperti itu, supaya kenapa itu harus tetap dilatih, supaya nanti pas masuk kerja gitu ya, nggak jadi yang suatu hal yang apa ya, berbeda besar gitu. Jadi kayak waduh, sebelumnya saya belum pernah nih mendapatkan hal seperti ini itu. Jadi adaptasinya akan jauh lebih lama biasanya seperti itu. Jadi bisa mempersiapkan diri juga Mbak gitu ya. Walaupun introvert bisa kok gitu, karena tetap pasti sosialisasi, interaksi tetap ada di dalam. Pasti, pelan tapi pasti ya Pak, kita harus ya pelan-pelan membiasakan diri gitu ya, untuk bersosialisasi, berkomunikasi, mulai dari yang nyaman dulu kali ya Pak. Betul. Terus baru deh nanti lama-lama akan terbiasa. Nah ini Pak, pertanyaan pamungkasnya mungkin. Waduh, apa Mbak? Apa Pak, kalau bisa dipilih satu aja tips terpenting dari Bapak nih
buat mahasiswa tingkat akhir maupun teman-teman fresh graduate supaya sukses nih Pak dalam menghadapi rekrutmen sekarang ini? Sekarang ini ya, selain tadi mungkin di awal kalau misalnya mau psikotes cukup istirahat, cukup sarapan, nggak tegang, nggak kecapean. Yang sekarang di zaman sekarang ini mungkin karena sekarang sudah zaman sudah cukup maju Mbak, jadi psikotesnya dilakukan secara online gitu ya, jadi bisa dilakukan di mana saja, tidak harus datang ke satu tempat. Jadi salah satu yang harus dipersiapkan adalah menurut saya adalah kesediaan untuk membaca petunjuk. Karena kadang-kadang itu yang petunjuk. iya, itu yang kadang-kadang terlewat gitu. Karena Gitu. betul untuk yang sekarang misalnya psikotes online pasti mau nggak mau peserta itu mempersiapkan diri dulu dong tentang device-nya, tentang nanti lokasinya, posisi dia nanti mengerjakan tes harus di tempat seperti apa gitu ya. Biasanya akan berbeda-beda gitu ya. Nanti tergantung pelaksana tesnya mengharuskan seperti apa. Iya. Kadang-kadang ada yang waduh saya belum baca nih gitu ya, belum baca petunjuknya atau misalnya belum baca tentang videonya gitu ya, bagaimana. Nah ini juga saya kira menjadi satu hal yang penting ya, karena sekarang zaman sudah cukup maju gitu ya, jadi dan sudah mulai bergerak banyak gitu tesnya online, jadi mau nggak mau kita gitu ya sebagai nanti yang mau ikutan tes, kita harus mempersiapkan diri juga. Seperti itu, karena ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan oleh diri sendiri sih, seperti itu. Seperti device-nya juga harus dicek gitu ya, jangan-jangan device yang saya punya sekarang Nggak kompatibel. gitu, karena misalnya harus ada kameranya, wah kamera saya di laptop saya rusak nih, padahal itu udah 5 menit sebelumnya nih saya harus tes. Nah itu kan jadi berabe juga ya Mbak ya gitu, untuk kita mempersiapkan. Kadang-kadang itu yang menjadi zaman sekarang ya, kita harus mempersiapkannya agak ke teknikalnya gitu. Oh gitu. Seperti itu. Kalau zaman dulu enak Mbak ya, waktu kita offline dia tinggal datang, tinggal baca pengumuman, oh harus bawa alat tulis A, B, C, D, E gitu ya, tinggal datang ke tempat tes. Kalau sekarang untuk yang online, mau nggak mau peserta ini memang harus mempersiapkan diri dulu secara teknis. Menarik nih Pak bahasannya, karena saya agak nggak nyangka harus lebih teliti dalam membaca petunjuk. Betul. Berarti itu berkaitan sama ini kali ya Pak, karakteristik kita yang sekarang hidup di dunia yang banyak berita bisa diakses gitu. Betul. Konten-konten yang banyak banget. Jadi kalau nggak salah tuh katanya emang attention span orang jadi berkurang gitu ya. Betul. Kerasa kok Mbak, kayaknya sama saya juga kerasa ya. Saya juga sih kayaknya Pak. Keseringan kayaknya konten-konten cuman 15 detik. 15 detik, 20 detik kayak gitu. Jadi pada saat nonton film agak panjang, aduh capek nih. Iya, atau baca yang lebih panjang gitu ya Pak, juga lebih capek. Oke. Itu juga salah satu hal penting nih buat Gen Z. Ya Pak, berarti emang kita harus fokus juga nih gimana supaya attention span kita bisa tetap terjaga gitu ya Pak. Betul, Mungkin. Pak. Oke, Pak Bugi, luar biasa banget nih. Sangat menarik obrolan kita hari ini. Semoga kita bisa membantu untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang lagi persiapan untuk rekrutmen dunia kerja. Supaya lancar semuanya, kita doain juga ya Pak. Amin, kita doakan Yang semoga terbaik. yang terbaik dan lulus sesuai dengan yang dilamar tentunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat Sobat Monetalk dan juga teman-teman siapapun yang bercita-cita untuk berkarir di Bank Indonesia atau dunia profesional lainnya, kami berharap semoga episode ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan diri teman-teman dalam menghadapi rekrutmen dunia kerja tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bugi Sama-sama. yang sudah berkenan sharing nih Pak di hari ini. Dan juga kepada Sobat Monetalk yang setia mendengarkan. Akhir kata kita pamit dulu ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Jumpa.